bagus? Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Oke, terima kasih untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada bagian ini, alangkah baiknya terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa, Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadir semuanya ya. Hadir. Ada masuk? Ya, bacakan dulu ya satu persatu. Karismatul Maimunah. Hadir. Khalifatul Nisa. Hadir. Mas Tommy Afandi. Hadir semuanya ya. Silakan anak dirapikan dulu tempat duduknya, baju-bajunya. Jangan lupa buku pametnya dikeluarkan, dipersiapkan alat tulisnya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Oke. Kalian masih ingat gak kemarin kita belajar tentang iman kepada malaikat dan juga makhluk gaib. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian dari iman itu sendiri. Kemudian kita juga sudah bahas tentang dalil keberadaan adanya makhluk gaib dan malaikat tadi. Nah, anak-anak kalian pernah gak sih merasa merinding ketika sendirian di kamar? Terus tiba-tiba ada suara apa ya? Tapi gak ada orangnya, pernah gak? Pernah ya? Pernah ya semuanya? Mungkin itu cuma firasat kalian, tapi ternyata memang ada loh makhluk gaib itu di sekitar kita, betul. Tapi tenang, makhluk gaib itu tidak semuanya jahat, tidak semuanya yang batang, tapi ada makhluk gaib yang baik. Namanya apa? Malaikat. Betul sekali. Sudah mulai ingat kemarin kita belajar apa? Sudah ya? Nah, anak-anak, coba bayangkan ketika kalian di perjalanan jalan, terus kemudian kalian kok rasanya saya pengen berbuat buruk ya, kok saya pengen gini ya. Tapi kalian terus ingat ternyata ada yang mencatat amal kita. Siapakah yang mencatat amal baik guru kita? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Malaikat Raqib dan Atid. Betul sekali. Anak-anak, karena ibu rasa oke. Ibu ada sedikit cuplikan. Ini ada manusia yang kerasukan, tapi makhluk gaib di dalamnya ketika dibacakan ayat kursi kok dia malah ketawa ya, kok dia malah menertawakan ayat Allah ya, dan dia juga hafal. Kira-kira siapa itu? Apakah malaikat? Apakah malaikat? Kalian ketawa enggak? Oke, kita putar bentar ya. Silahkan disimak baik-baik video apa ini. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Cukup ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada makhluk gaib yang ternyata dia itu tidak taat kepada Allah. Dia menertawakan ayat-ayat Allah dan dia pun berasal ayat Allah. Kira-kira ini siapa ya yang tahu? Coba siapa? Angkat tangan. Nah, oke, karena kita sudah tahu bahwa tadi itu merupakan setan, maka anak-anak hari ini kita akan belajar tentang yang pertama. Kita akan mengetahui apa tugas dan sifat malaikat. Yang kedua, kita akan menjelaskan atau mengidentifikasi sebenarnya siapa aja makhluk gaib selain malaikat itu. Ada jin, ada iblis, dan juga ada setan. Dan kita juga akan bahas tentang sifatnya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas sebenarnya apa sih hikmah dari kita beriman kepada malaikat dan juga makhluk gaib selain malaikat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, masuk pembelajaran pertama kita akan bahas tentang tugas malaikat. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Kira-kira kalian sudah hafal apa belum? Ya. Bisa kita sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama, Jibril. Yang kedua,
dan diingat-ingat terus sampai nanti kalian meninggal. Terus kemudian ada sifat malaikat. Malaikat ini ternyata punya sifat-sifat baik. Dia taat, dia rajin beribadah, dia ini tercipta dari nur atau cahaya. Nah, malaikat itu beda dengan kita anak-anak. Dia tidak makan dan juga tidak minum. Terus satu lagi, malaikat itu tidak pernah membangkang. Oke, sudah, kita masuk pembelajaran selanjutnya. Ini ada makhluk gaib lainnya. Tadi sudah kita singgung di awal. Ada setan, ada jin dan juga iblis. Jadi ketiganya ini berasal dari api, betul. Ketiganya berasal dari api. Jadi jin ini ada yang berbuat baik, juga ada yang berbuat jahat. Sedangkan setan ini dia visi-misinya adalah menggoda manusia. Kalau sampai digoda berarti ada setannya. Kalau sampai yang jahat berarti ada setannya. Terus yang iblis ini dia dia itu selalu membentang. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya ya. Tidak usah ibu ulas ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Belum ya, teman semua ya. Ini adalah perbedaan yang signifikan. Tadi sudah ibu jelaskan, tapi yang perlu kalian ingat-ingat bahwa malaikat itu dia berasal dari cahaya, sedangkan jin berasal dari api. Ya, makhluk gaib tiga tadi berasal dari api. Visinya malaikat apa? Misinya malaikat membantu manusia, sedangkan makhluk gaib yang tadi menggoda manusia. Jadi kalau malaikat itu selalu taat, sedangkan jin tadi, terus setan dan iblis ini tidak selalu taat. Terus satu lagi yang penting, malaikat itu tidak punya nafsu, sedangkan tiga tadi itu memiliki nafsu. Berarti sama yang ini 11-12 sama malaikat. Malaikat sama makhluk gaib itu sampai coba malaikat kanan kiri. Itu adalah makhluk gaib. Oke. Mbak, dari sini ada yang ditanyakan? Silakan semuanya ya. Ibu pengen tahu, coba kalian tahu nggak kenapa kalau kita harus beriman kepada malaikat dan makhluk gaib tadi? Kenapa? Karena yang pertama kita akan menyadari bahwa semua perbuatan kita itu ternyata dicatat. Jadi ada malaikat positif dan aktif. Kayak tadi yang sudah ibu contohkan, ketika kalian mau melakukan perbuatan buruk, kalian ingat, oh iya ternyata ada yang mencatat amalku loh ya. Jadinya kalian tidak akan melakukan itu. Terus yang kedua adalah takut berbuat dosa, terus menjauhi hal gaib. Biasanya nggak pergi ke dukun, gitu ya. Kita akan bermain permainan kita namanya adalah Snakes and Ladders board game. Atau bisa dikatakan dengan permainan ular. Ibu sudah menyiapkan dua papan, jadi ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Cara bermainnya, semua dari kalian wajib melemparkan dadu. Terus kalian ikuti dari tadi. Ketika kalian dapat kartu soal, maka silahkan jawab soal tersebut dan ditulis di kertas lembar jawaban yang sudah ibu sediakan. Ketika kalian dapat tantangan, silahkan lakukan tantangan tersebut secara langsung di depan teman-teman kalian gitu. Berani ya? Berani Bu. Nah, ini yang penting. Jadi setiap kelompok wajib mengumpulkan 3 kartu soal dan dijawab di lembar kerja yang sudah ibu sediakan. Setelah kartu soalnya sudah terjawab semua, maka satu perwakilan dari kalian silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan di depan. Ini yang penting lagi, siapa yang semangat main dan berhasil menjawab 3 soal dengan benar, maka akan dapat apresiasi kecil dari ibu. Semangat semuanya? Semangat. Oke, siap mainnya. Ibu ajak kalian SDK. Sudah disediakan 1 pulpen. Oke, anggap saja teman sampainya kalian adalah musuh kalian. Ketika ibu bilang kill nih, ketika ibu bilang clap, silakan tepuk. Ketika ibu bilang boom, silakan tepuk mejanya kalian. Ketika ibu bilang pen, silakan ambil pensil atau pulpen yang bebas kalian. Berarti yang berhasil mendapatkan pulpen dia adalah yang paling fokus. Bisa dipahami semuanya? Kita mulai ya. 2, 3, clap, 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 boom, 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 clap, boom, boom, clap, 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 boom, 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 clap, pen.
kelompok 2 apa? Kalau kelompok 2 berarti kan ya. Udah, diam. Jadi malaikat utama ada berapa? Sebutkan ada 10 ya. Yang pertama ada Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Rohim, Malik, Ridwan. Oke, sudah benar semuanya ya? Iya ya. Kita sampai siapa? Terima kasih Bingka. Oke, terima kasih anak sudah semangat bermain dan belajar. Untuk kesimpulan hari ini, jangan lupa kita untuk percaya kepada malaikat dan juga makhluk gaib selain malaikat. Tadi apa berasal dari cahaya, sedangkan makhluk yang berasal dari amin. Belajar dari ini seru apa enggak? Ibu akan berikan lembar refleksi. Silakan kalian mengisi gimana pelajaran hari ini, apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang perlu kalian tingkatkan untuk belajar minggu ke depan. Oke, silakan. Nanti yang berani menyampaikan hasil refleksinya, perasaannya hari ini gimana akan dapat dari ibu. Silakan teman-teman ya. Ekspresi saya tersenyum terus ya. Kemudian saya mengikuti petunjuk dan arahan dari ibu guru. Saya menyelesaikan tugas dengan baik sekali. Kalian perlu ditingkatkan apa? Saya ingin lebih rajin untuk membaca buku pembelajaran dan menulis ringkasan sendiri agar saya lebih paham. Oke, terima kasih banget semuanya. Sahabat cinta dari ibu guru. Oke. Dengan anak kita sudah belajar banyak tadi. Untuk bab kita iman kepada malaikat dan juga makhluk gaib sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar bab baru tentang akhlak tercela. Jangan lupa belajar dari ini dan materi ini dan materi minggu depan jangan lupa. Terus ibu akan beri tugas kuis kalian di rumah. Silakan dikerjakan dengan baik. Semangat. Untuk linknya akan di-share di grup kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas antusiasnya dan semangatnya. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.